Lah, mi fodorong no kese sokaku sabrua ilustrasi morikaku berame mi wawah gula jadi tabaso bentuk saran dan kritik dalam membuat jadi so ke mi fodorong no so ke gung mi fodorong halo guys ya, mi fodorong no nalang so ke gu berita. Oke, mi fodorong no ni wagurai ini untuk kita semua ya. Mi fodorong no bok bahasa daerah lihada foma bahasa Indonesia. Janera ada ni begura mi fodorong ba mi fodorong si baik berada berguna untuk semua supaya sukses ke depannya. Oke. Yang pertama ni begura ficu ciri-ciri orang yang sukses. Beda aja kali bahasa Indonesia nih Pertama, berani mengambil risiko. Kedua, terus mengasah diri. Ketiga, membaca peluang dengan cermat. Keempat, mempunyai mimpi besar. Kelima, terbuka pada kritik dan saran. Keenam, punya keahlian yang baik. Ketujuh, bekerja dengan cerdas dan disiplin. Oke, karena saya juga baru belajar guys, jadi sama-sama kita belajar ya. Saya juga baru dapat ini dari teori. Jadi saya kasih ya. Tadi berita ini bukan berita ya, ibaratnya motivasi dalam kehidupan supaya kita seperti begini guys. Oke, metola ta contoh daa termotivasi. Ubah kada bahasa daerah nomor sara berani mengambil resiko. Bahasa daerah nia ya ita berani tahala resiko. Artinya ya ita tahala risiko artinya seberapa pun tanggung jawab yang diberikan kepada kita, mau itu yang baik dan mau yang itu yang sulit, kita ambil resikonya itu dengan cara tanggung jawab, disiplin. Oke guys ya. Berani mengambil resiko artinya segala sesuatu yang rumit yang kita tidak bisa, tetapi dalam diri kita memang kalau kita itu bilang bisa, jadi bisa guys. Jadi yang kedua, terus mengasah diri. Mengasah diri bahasa daerahnya berlatih, melatih jiwada, dededa. Mesuka dapat atar dededa, me tolai ta tobali nia sisehi. Ada mana ada jejani ita ba dunia pekerjaan. Yang pertama diutamakan itu adalah mengasah diri. Nah suka dapat mengasah diri dah kemampuan dah tola. Jadi di mana-mana kita bisa diterima. Kedua, membaca peluang dengan cermat. Bahasa daerah nia teboka heda vangira ide-ide itu dengan cermat. Artinya ya, artinya ketika kita ada peluang, nasuk ada
apa waktu baginda tedaa suhunya waktu atau segala jenis pekerjaan selagi masih kita bisa. Jadi kita yakinin bahwa kita itu bisa. Kedua, punya mimpi besar. Bahwa awedada sudah ke depan, cita-cita ada ide bisa kita ke depannya. Jadi mungkin dalam prinsip kita, aku nggak bisa orang ya, ini dalam diri sendiri saya suka gue kemampuan mimpi besarku, tapi saya belum bisa sampaikan. Yang pertama tadi menjadi kreator tinggi. Maksudnya aku mau jadi kreator supaya aku tuh bisa dikenal, bukan bentuk hal bentuk apa-apa, bukan, tapi aku dikenal sebagai pemimpin yang besar, seperti pembisnis atau segala jenis hal-hal yang baik, guys. Jadi kelima, terbuka pada kritik dan saran. Kritik artinya lah kritik kita lebih kepada hosi-hosi, saran tak terima hosi-hosi dalam bentuk ada kritik jibaik hosi-hosi, artinya ada lafati ya li sisehi fehe de si baga sebehe de si lenasehi tak terima, berarti kita sudah apa artinya, karena kita mau sukses ya sarannya harus diterima, nggak boleh nggak diterima. Saya sarannya juga main yang baik mau yang buruk kita terima, namanya aja kritik dan saran wajib kita terima, guys. Keenam, punya keahlian yang baik. Nah, keahlian maksudnya keahlianmu dalam bentuk apa? Contohnya kau punya keahlian, kemampuan yang mana yang bisa kamu buktikan saya. Contohnya dalam keahlianmu kamu bisa mengoperasikan komputer, mungkin kamu bisa berbahasa Inggris. Itu keahlian, itu artinya kemampuan ya, artinya ada bahasa Indonesia daerahnya ya, ada faunihi. Jadi ada basic artinya basic faunihi. Bagian apa yang kamu bisa? Berbahasa kah? Bahasa Inggris? Atau kamu bisa menguasai bahasa macam-macam? Atau kamu bisa mengoperasikan komputer? Atau bisa kamu hal-hal sebagai yang lain? Nah, itulah ya. Dalam dunia kerja itu yang pertama dinilai itu etika, sopan santun dan disiplin. Itu yang diperlukan dalam dunia kerja. Jadi kalau kamu punya itu tiga, kamu akan dihargai dan dibanggakan oleh dimanapun kamu kerja, mau kau di kantor, mau kau di perusahaan atau di mana-mana. Jadi kamu akan diterima dengan baik. Terus bekerja dengan cerdas dan disiplin. Kita bekerja itu jangan asal-asalan. Kita dinilai juga dalam bentuk pekerjaan, cara penilaian kita dalam bekerja dan disiplin. Disiplin itu maksudnya disiplin dalam waktu, disiplin dalam kerja. Gimana kalau kamu terlambat terus ya, owner juga marah sama kau. Dalam perusahaan pasti manajer pasti marah sama kau. Kalau dunia pekerjaan, mungkin kamu kerja di restoran, owner
Kalau kamu di perusahaan mungkin kamu dikatakan manajer atau apa itu, eh, di kantoran itu owner juga sih. Jadi mungkin kau eh, atau kau dibawa SPV karyawan. Jadi kita harus buktikan disiplin waktu dan disiplin kerja. Oke guys, itu aja yang bisa saya bantu. Semoga kita dalam keadaan sehat. Jika ada kritik dan saran, mohon di komen. Jangan lupa like guys. Oke, itu aja ya. Mohon maaf, aku kurang lancar berbahasa daerah ya, karena aku pasif juga dalam berbahasa. Bukan nggak bisa berbahasa daerah, cuman lebih dominan ke bahasa Indonesia. Karena waktu kecil diajarin bahasa Indonesia dan diajarin juga bahasa daerah kita. Mohon maaf, saya bukan nggak ngerti bahasa Indonesia ya juga, karena saya kurang tahu bahasa Indonesia juga. Aku lebih tahu bahasa daerah masing-masing dalam pribadi. Itu aja yang saya sampaikan. Semoga kita dalam keadaan sehat. Oke, bye. Yahoo.